Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Manus Channel. Baiklah kawan, kali ini saya mau memberikan sedikit tips cara bagaimana mengaktifasi E4 sebelum digunakan. Karena yang saya tahu atau saya rasakan, eh, aktivasi E4 sebelum kita gunakan ke media pembuatan pupuk, baik itu pupuk organik cair maupun pupuk padat yang kita buat, itu sangat jauh lebih hemat daripada kita menggunakannya langsung. Maksudnya itu bagaimana? Jadi pada umumnya sebenarnya E4 itu bisa juga digunakan langsung. Digunakan langsung itu maksudnya saat hari ini kita mau pakai, hari ini kita campur dengan molase atau gula atau cairan apa, jadi bisa langsung digunakan saat itu juga. Namun ketika kita mau mengaktifasikan terlebih dahulu, itu akan jauh-jauh lebih hebat penggunaannya daripada kita menggunakan secara langsung. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifasi E4 ini? Berikut caranya. Langsung saja kita mulai. Bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya E4 adalah larutan yang biasa digunakan untuk pembuatan pupuk cair ataupun pupuk padat. Namun saat kita membeli atau mendapatkan E4 ini, kondisi mikroorganisme yang ada di dalamnya itu dalam keadaan dorman atau bisa dibilang mati suri atau dalam kondisi tidur. Maka dari itu, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Sehingga dari yang sebelumnya mati suri atau dorman atau dalam kondisi tidur menjadi aktif dan siap digunakan dalam merombak bahan organik menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, dalam kasus ini saya akan memberikan tips dan cara bagaimana mengaktifkan E4 ini yang sebelumnya dari keadaan dorman yang baru kita beli dari toko, kita aktifkan terlebih dahulu agar lebih mantap kondisinya saat kita aplikasikan sebagai perombak dari pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat. Yang pertama tentu saja E4 ini sendiri. Oke, E4 ini, kemudian molase. Kalau kalian tidak bisa mendapatkan molase, kalian bisa menggunakan air gula putih ataupun gula merah. Di sini saya menggunakan molase ya, saya masih ada sisa molase sedikit. Jadi saya menggunakan molase, kemudian tentu saja air sumur. Nah, standarnya seperti ini. E4, molase, kemudian air. Ada sedikit catatan yang perlu diingat, dan ini saya rasa cukup penting, bahwasanya setelah E4 diaktifasi atau setelah kita aktifkan nanti ini, setelah kita aktifasi, waktu penggunaannya disarankan jangan melebihi waktu 30 hari setelah kita aktifasi. Dan sebagai bahan tambahan saya menggunakan sumber karbo atau karbohidrat dari nasi. Kalian juga bisa menggunakan dari kentang yang sudah direbus kemudian dihaluskan, bisa juga di blender atau ditumbuk. Yang penting dia memiliki bahan karbohidrat ya, sumber dari karbohidrat, bisa menggunakan nasi ataupun kentang. Di sini saya menggunakan 1 centong nasi saja. Nasi sisa, nasi bagus juga tidak apa-apa lah ya, 1 centong sebagai tambahan atau asupan dari karbohidrat. Kemudian kita berikan air. Normalnya kita berikan air sebanyak 500 ml atau setengah liter. Kemudian saya akan mencoba memblendernya seperti ini. Setelah di blender ya mirip-mirip seperti bubur ya.
baru kita campurkan ke bahan-bahan yang lain juga. Setelah campuran satu bagian dari satu centong nasi tadi di blender, kemudian dicampurkan dengan 500 ml air. Kemudian yang ini adalah air sumur yang sudah kita masukkan ke dalam wadah sebanyak 1,3 liter atau 1 liter 300 ml ya. Jadinya nanti kita akan mendapatkan 2 liter larutan EM4 yang sudah aktif. Karena di air baku sini 1,3, ini 100 ml jadi 1,4, ditambah molasenya juga 100 ml 1,5, ditambah 500 ml campuran air dengan nasi yang sudah kita haluskan sebagai tambahan karbohidrat, memperbanyak mikroorganisme yang akan kita perbanyak dari EM4 ini ya. Dan setelah lebih dari 30 hari, maka grafik mikroorganisme akan mulai menurun. Jadi dikira-kira saja untuk pembuatan berdasarkan kebutuhan ya. Jika butuhnya sedikit, maka kita buat sedikit saja. Dan sisa EM4 yang masih utuh bisa disimpan untuk digunakan di lain waktu. Oke, setelah semua bahannya terkumpul, kita masukkan ke dalam satu wadah. Kalau saya menggunakan jerigen mini seperti ini ya, ini kapasitas 2,5 liter. Saya akan memasukkan semuanya. Yang pertama adalah sini di dalamnya sudah ada air sebanyak 1,3 liter. Kemudian saya akan memasukkan ini terlebih dahulu molase sebagai makanan dari mikroorganisme agar lebih cepat berkembang biak nantinya, sebanyak 100 ml. Masukkan saja. Karena molase ini agak kental jadi butuh waktu untuk menetes ya. Setelah molase kita masukkan EM4 nya sebanyak 100 ml. Tekan saja. Oke. Setelah EM4 masuk 100 ml, dan air dari campuran nasi yang sudah kita blender tadi ya, ini sebagai asupan dari karbohidrat, sumber dari karbohidrat, karena kita membutuhkan karbohidrat untuk memperbanyak mikroorganisme yang akan kita aktifkan ini. Oke. Sampai tetes terakhir, jangan menyanyiakan bahan-bahan untuk pembuatan pupuk karena sayang ya, mubazir ya. Sekarang kita tinggal melakukan proses penutupan untuk mencegah merembesnya angin dari dalam. Saya menggunakan lapisan plastik ya, kemudian saya tutup dengan ini. Setelah ini baru kita kocok-kocok sebagai pengganti dari pengadukan molase tadi ya. Nah, sekiranya dirasa sudah cukup, kemudian kita diamkan hingga 5 hari. Diamkan di tempat gelap atau di tempat teduh, minimal tidak terkena matahari langsung selama 5 hari penuh. Untuk pengaplikasiannya, jika ingin digunakan dalam pembuatan fermentasi pupuk organik cair, cukup menggunakan 5 mili saja. 5 mili biasanya itu satu tutup botol botol air mineral. Itu biasanya tuh satu tutup botol tuh 5 mili. Itu sangat hemat sekali. Sedangkan kalau tutup botol ini kalau tidak salah 10 mili kalau tidak salah ya. Jadi untuk penggunaan ketika sudah aktif selama 5 hari nanti kita menggunakannya yaitu 5 mili
EM4 aktif ini per liter air. Contoh, jika kalian membuat pupuk organik cair sebanyak 20 liter atau biasanya itu 1 ember cat yang besar itu ya, kita cukup memberikan EM4 aktif sebanyak 100 ml saja. Kemudian, jika kita ingin pembuatan kompos padat, misalkan kita mau membuat kompos dengan bahan dasar sebanyak 1 ton, maka kita cukup memberikan 5 liter EM4 aktif saja. Gimana? Hemat bukan? Sangat-sangat hemat. Dan untuk aplikasi langsung ke lahan bisa digunakan perbandingan 5 mili per liter lalu disemprotkan ke lahan yang akan ditanami. Untuk pengaplikasian di lahan agar lahan lebih subur dan kaya akan mikroorganisme baik, maka memberikannya ke lahan adalah sebelum lahannya ditanami tanaman. Karena mikroorganisme itu juga butuh waktu untuk merombak bahan organik menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Baiklah, saya rasa cukup sekian ya video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komen. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.